Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang sangat brutal. Oke, tanpa berlama-lama, kita gas saja ke ceritanya. Di awal film, memperlihatkan seorang pria bernama Ray Cooper yang sedang diburu oleh para polisi dan FBI. Hingga di suatu kesempatan, para FBI itu berhasil memojokkan Cooper di atas gedung. Salah satu FBI mencoba merayu Cooper untuk menyerahkan dirinya dengan cara baik-baik, namun tak disangka Cooper lebih memilih terjun ke laut. Film dibawa ke beberapa tahun sebelumnya, terlihat keluarga Cooper sedang menikmati liburan di sebuah hutan. Keluarga mereka terlihat harmonis dan Cooper sangat mencintai istri dan anak perempuannya. Kebahagiaan keluarga Cooper seketika harus terhenti, ketika istri Cooper dinyatakan terkena penyakit mematikan yaitu kanker. Karena hal tersebutlah keuangan keluarga mereka semakin kacau. Namun Cooper tetap berusaha tegar dan menjalani aktivitasnya seperti biasa. Diketahui Cooper ini adalah seorang pelatih boxing yang cukup disegani. Bukan hanya Cooper, anak perempuannya yang bernama Russell juga nampak mewarisi kehebatan ayahnya dalam bertarung. Di suatu waktu seorang dokter memberitahu Cooper, kalau kanker istrinya mungkin bisa disembuhkan karena ada sebuah pengobatan baru bernama Spero yang akan segera diedarkan dengan harga cukup murah. Mendengar hal tersebut Cooper sangat bahagia, mengingat ia hampir saja putus asa dengan penyakit istrinya. Sayangnya setelah beberapa hari berlalu, istri Cooper masih tidak mendapatkan pengobatan tersebut. Cooper yang khawatir dengan kondisi istrinya, ia mencoba mendatangi dokter untuk menanyakan perihal obat yang dijanjikan kemarin. Si dokter menjelaskan, kalau perusahaan yang menjual obat itu tiba-tiba menariknya dari pasar tanpa alasan yang jelas. Tentu hal ini bukan hanya merugikan istri Cooper melainkan semua orang yang menderita kanker. Malam harinya Cooper melihat acara di TV yang sedang membahas obat kanker tersebut. Pemimpin perusahaan obat itu yang bernama Simon juga hadir di acara tersebut. Di sini Simon dicecar oleh pejabat wanita yang bernama Bella. Bella berspekulasi kalau Simon pasti sengaja menarik obat kanker itu dari pasar, agar obatnya langka sehingga harganya akan melambung. Simon berusaha menyangkalnya dengan menjelaskan, kalau biaya produksi obat itu memang tidak sebanding dengan harga jual, sehingga perusahaan terpaksa menariknya dari pasar. Cooper yang sangat kecewa dengan penjelasan Simon, ia langsung menghubungi acara tersebut melalui ponselnya. Ray Cooper. Cooper dengan lantang mengatakan, jika sampai terjadi apa-apa kepada istrinya, maka Cooper akan mendatangi Simon lalu menghabisinya. I will hunt you down and kill you with my bare hands. Beberapa hari kemudian istri Cooper yang tak kunjung mendapatkan obat tersebut, akhirnya menghembuskan nafas terakhir tepat di pelukan Russell putri mereka. Terlihat Cooper yang tak kuasa menahan tangisannya, karena wanita yang paling ia cintai kini telah terbujur kaku tak bernyawa. Singkat cerita kini 6 bulan berlalu. Terlihat Cooper menghabiskan waktunya untuk berlatih, namun nampaknya Cooper masih belum bisa melupakan istrinya. Suatu hari saat Cooper dan Russell berada di rumah, tiba-tiba ada seorang jurnalis bernama Rizal menghubungi Cooper. Rizal menjelaskan kalau ia bisa membantu Cooper untuk mendapatkan keadilan atas kematian istrinya. Rizal juga mengatakan kalau ia mempunyai bukti tentang kejahatan orang-orang elit yang terlibat dalam skandal obat kanker tersebut. Ia meminta Cooper untuk menemuinya di stasiun kereta dalam 20 menit dari sekarang. Saat itu juga Cooper langsung bersiap untuk menemui Rizal, dan ia meminta Russell putrinya agar menunggu saja di rumah. Lock the door behind me. I love you. Saat Cooper hendak bertemu Rizal, ternyata Russell diam-diam malah mengikutinya. Ini dia jurnalis Rizal yang akhirnya bertemu dengan Cooper. Rizal mengatakan kalau ada para pejabat elit yang sengaja menyuap Simon si pemimpin perusahaan, agar menarik obat kanker itu dari pasar.
Rizal juga mengatakan kalau ia sudah mempunyai banyak bukti yang bisa membuat para pejabat elit itu masuk penjara. Rizal yang belum sempat memberitahu Cooper lebih detail, tiba-tiba ada seorang pembunuh bayaran yang langsung menghabisi Rizal. Melihat hal tersebut, tentu Cooper tak tinggal diam, hingga terjadi baku hantam. Russell yang juga cukup handal dalam bertarung, ia pun mencoba membantu ayahnya. Sayangnya si pembunuh bayaran itu berhasil melempar Russell keluar pintu kereta. Cooper terus melawan orang tersebut hingga ia berhasil melumpuhkannya. Namun ketika Cooper sedang melihat kondisi Russell, tiba-tiba pembunuh bayaran itu datang lagi dan melakukan hal ini. 2 tahun setelah itu, terlihat Russell terus berlatih dengan sangat keras. Namun diketahui Russell juga mengalami trauma atas penyerangan si pembunuh bayaran terhadap Russell dan ayahnya. Bahkan saat ia latih tanding, tanpa Russell sadari ia hampir menghabisi lawannya. Sementara Cooper sedang fokus mengatur siasat untuk membalas dendam kepada para pejabat elit termasuk Simon si pemimpin perusahaan obat kanker. Suatu malam Simon menghadiri acara pesta bersama para pejabat. Ternyata di acara itu juga sudah ada Cooper yang menyamar menjadi pelayan. Di suatu kesempatan, Cooper dengan sengaja menjatuhkan minuman ke baju yang dipakai oleh Simon. Karena bajunya basah, Simon terpaksa pergi ke toilet ditemani 2 bodyguard-nya. Dengan cepat Cooper pun datang, lalu menyerang mereka. Cooper yang berhasil memojokkan Simon, ia bertanya tentang isu suap yang ia dengar dari jurnalis Rizal. Dengan terpaksa Simon mengatakan, kalau seseorang bernama Shahrukan adalah orang yang telah menyuruhnya menyetop penjualan obat tersebut. Tak lama kemudian, bodyguard Simon datang lalu menyerang Cooper. Hingga pada akhirnya, Cooper terpaksa menghabisi 1 bodyguard itu termasuk Simon. Setelah kejadian itu, Cooper langsung pulang lalu mengajak Russell anaknya untuk segera pergi dari rumah. Setelah pergi cukup jauh, Cooper dan Russell memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Di sini Cooper sengaja memasang gelang alarm di pintu depan, sebagai upaya berjaga-jaga jika terjadi penyerangan. Tak lama setelah itu, Cooper terbangun dari tidurnya karena mendengar gelang alarmnya berbunyi. Ternyata saat itu ada 2 orang pembunuh bayaran yang ingin menghabisi Cooper. Dengan sigap Cooper langsung bersiap, hingga terjadilah baku hantam antara mereka. Dengan skill bertarung yang Cooper miliki, ia mampu menghabisi mereka satu persatu. Setelah berhasil mengalahkannya, Cooper langsung mengambil ponsel serta pistol milik si pembunuh bayaran itu. Kemudian Cooper membawa Russell menuju hutan untuk menghindari orang-orang yang sedang mengincarnya. Di sini Cooper mendapat info dari ponsel yang ia rampas tadi, kalau Shahrukan si pejabat akan pergi melewati daerah sini. Kita tahu Shahrukan adalah orang yang memerintah Simon untuk menghentikan penjualan obat kankernya. Tak lama kemudian Russell menghampiri Cooper. Ia meminta ayahnya untuk menyudahi semua ini, karena Russell takut kalau ia harus kehilangan ayahnya juga. Namun Cooper mengatakan kalau ini akan berakhir jika Shahrukan sudah dihabisi. Kemudian Cooper menumbangkan 1 pohon, lalu menutup jalan terowongan agar tidak ada orang yang bisa melewati jalan ini. Malam harinya terlihat Shahrukan dan beberapa anak buahnya akan segera pergi. Ternyata Cooper dan Russell sudah ada di sana dan memantau pergerakan mereka. Kemudian Cooper bergegas kembali ke dekat terowongan untuk membuka jalan penutup. Hingga saat Shahrukan masuk ke dalam terowongan tersebut, ternyata ia malah menemukan jalan yang sudah dihadang oleh pepohonan yang sebelumnya ditebang Cooper. Shahrukan yang menyadari dirinya sedang dalam bahaya, ia memerintahkan rombongannya untuk kembali mundur. Namun tiba-tiba 1 mobil rombongan berhasil dihabisi oleh Cooper. Something's wrong.
Melihat hal itu, Shah Rukh Khan menyuruh supirnya untuk menerobos pohon tumbang tersebut. Namun dari arah depan, ternyata ada si pembunuh bayaran yang tiba-tiba menyerang Shah Rukh Khan dan supirnya. Akhirnya Shah Rukh Khan diam-diam berusaha kabur dari tempat tersebut. Namun Cooper berhasil menangkapnya sambil menodongkan pistol. Di sini Cooper bertanya, siapa orang yang mengirim pembunuh bayaran yang telah membunuh jurnalis Rizal. Belum sempat menjawab, si pembunuh bayaran tadi tiba-tiba menembak Shah Rukh Khan. Cooper yang khawatir dengan keselamatan Russell, ia memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Cooper yang menyadari kalau mobilnya rusak, ia berhenti lalu memutuskan untuk berjalan kaki. Setelah itu Cooper nekat mencuri mobil untuk melanjutkan perjalanan. Hingga di suatu persimpangan, Cooper melihat mobil yang sebelumnya dipakai si pembunuh bayaran. Mereka nekat masuk ke dalam karena di sana kebetulan ada mobil polisi. Di sini Cooper meminta Russell untuk meminta bantuan polisi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara Cooper sendiri akan mencoba menanyakan dengan cara baik-baik kepada si pembunuh bayaran. Kemudian Cooper duduk di sebelah si pembunuh bayaran yang bernama Louis, ini orangnya. Cooper bertanya kepada Louis, kenapa Louis menghabisi jurnalis Rizal serta Shah Rukh Khan. Louis menjawab, kalau ia hanya menjalankan tugas untuk membersihkan nama baik bosnya. Louis juga mengatakan ia hanya tinggal membunuh satu orang lagi, yaitu orang yang sedang duduk di sebelahnya, yang tak lain adalah Cooper. Di sini Cooper menanyakan siapa bos yang telah mengirim Louis. Apabila Louis tidak mengatakannya, ia akan memberitahu kejahatan mereka kepada para polisi yang kebetulan ada di tempat itu. Akhirnya Louis mengatakan, kalau dalang dari semua ini adalah Bella yang merupakan pejabat elit. Sebelum meninggalkan tempat itu, Cooper mengatakan kepada Louis sampai jumpa di rumah Bella. Rachel? I'll see you soon. Di sisi lain memperlihatkan para FBI yang sedang menyimpulkan kalau yang membunuh Shah Rukh Khan adalah Cooper, karena mereka telah menemukan mobil serta sidik jari Cooper di jasad Shah Rukh Khan. Kembali ke Cooper dan Russell yang saat ini tengah memasuki jalan kota. Mereka akhirnya dapat terdeteksi melalui kamera jalan yang ada di sana. Saat itu para FBI langsung mengejar mereka. Cooper berusaha meloloskan diri dari kejaran FBI, namun sayangnya mobil Cooper harus terjebak kemacetan. Cooper yang sadar dirinya sedang diincar, ia memutuskan untuk berlari, sementara Russell menghilang entah kemana. Cooper terus berlari berusaha menghindari kejaran para FBI, namun pada akhirnya ia terpojok di sebuah gedung tinggi. Suspect spotted on the upper level. Disinilah semuanya terungkap, yang mana selama ini Cooper adalah Russell, sementara Cooper yang asli telah meninggal saat ditusuk di kereta api beberapa tahun lalu. Ternyata selama ini Russell mengalami trauma, yang menyebabkan ia berpikir kalau dirinya adalah Cooper yang harus meneruskan tekad untuk membalas dendam. Kemudian Russell berhasil diyakinkan oleh ketua FBI, akhirnya sadar kalau dirinya bukanlah Cooper. Namun Russell yang ingin menyelesaikan misinya, memilih kabur dengan terjun ke laut. Karena tubuh Russell sudah kelelahan, ia pun pingsan dan hendak dibawa ke rumah sakit oleh para FBI. Ketika di tengah perjalanan, Russell pun kembali sadar hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya Russell berhasil kabur dari para FBI tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Bella yang sedang berkampanye di hadapan publik. Kemudian terlihat Russell yang mendatangi tempat tersebut. Di sini Russell berniat untuk menghabisi Bella, namun niatnya harus terhenti ketika ia melihat ada Louis si pembunuh bayaran yang juga sedang mengincar Russell. Di sini Bella membuat pencitraan dengan mengatakan kalau karena dirinya lah perusahaan pembuat obat kanker mau memasarkan kembali obatnya dengan harga yang sangat terjangkau masyarakat. And it is not for sale. That's right.
Tak lama setelah itu terlihat Russell, yang diam-diam terus mengikuti Bella sampai ke kantornya. Hingga di suatu kesempatan, Russell harus berhadapan dengan Louis. Terlihat Russell yang kewalahan sampai ia tercekik di dalam air. Namun tiba-tiba ia mengingat kembali ayah dan ibunya yang seolah-olah memberi semangat untuk Russell. Saat itu juga Russell membalikan keadaan, lalu menghabisi Louis. Setelah menghabisi Louis, Russell langsung mendatangi Bella yang terlihat akan kabur. Di sini Russell langsung mendesak Bella agar mengakui semua kejahatan yang telah dia lakukan. Karena takut dihabisi oleh Russell, akhirnya Bella mau mengakui semua perbuatannya. Ternyata selama ini Bella lah yang memberi suap kepada perusahaan obat itu agar menariknya dari pasar. Semua itu Bella lakukan hanya demi politik, agar ia bisa menjadi pahlawan dengan menurunkan kembali obat tersebut saat akan menjelang pemilu. Tak sampai di sana, Bella juga sudah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi semua orang yang berpotensi menghancurkan nama baiknya. Kemudian Russell pun memilih untuk pergi dan membiarkan Bella tetap hidup. Terlihat Bella yang merasa bangga dengan semua apa yang telah ia lakukan. Namun tanpa ia sadari, dari tadi Russell telah merekam semua pengakuan Bella, lalu mengirimkan semua bukti itu kepada pihak FBI. Keesokan harinya memperlihatkan para FBI yang baru menerima rekaman dari Russell kemarin. Di sini mereka langsung menyelidikinya. Sedangkan Russell sendiri terlihat sedang bersiap, karena ia berencana akan berpindah ke negara lain. Kembali ke para FBI yang kini menyadari kalau Bella lah dalang dibalik semua ini. Mereka juga akhirnya mengetahui kalau kematian kedua orang tua Russell 2 tahun lalu yaitu disebabkan oleh Bella. Di sisi lain memperlihatkan Russell yang kini sudah menaiki pesawat untuk berpindah negara. Ketika di dalam Russell melihat berita yang mengabarkan kalau Bella kini sudah ditangkap pihak berwajib, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.